Saya Desaskia dan akan membahas tentang trigonometri dasar. Halo, saya Gaziatun Aiman. Saya akan menjelaskan perbandingan tentang sin, cos, dan tan, dan juga konversi dari radian ke derajat serta derajat ke radian. Halo, saya Sikola Zarani akan menjelaskan tentang sudut istimewa. Halo semuanya, nama saya Dewi Aimi. Saya akan menjelaskan tentang Pythagoras dan juga sudut berelasi. Stay tune ya, Stay tune. Halo teman-teman, di sini saya Desaskia dan akan membahas tentang trigonometri dasar, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Coba. Di sini. Biar mudah diingat, cara bacanya yaitu sin d i cos sa ni tan d sa. Sin A sama dengan D atau depan miring. Cos A sama dengan sani atau samping miring. Tan A sama dengan D sa atau depan samping. Kita punya contoh soal. Yaitu segitiga siku-siku. Kita mencari acuan sudut beta.
yaitu D. Dan ini adalah yaitu F. Sin B sama Remi, yaitu E dan F. Terus D sa yaitu D, F, dan K, D, sa, yaitu F dan D. Ini contoh soalnya ya teman-teman. Sekian dari saya dan Rizky. Halo teman-teman, perkenalkan saya Gazia Tunaima. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kebalikan dari sin, cos, dan tan. Oke. Yang pertama di sini ada sin. Sin alfa itu kan D per I atau depan per miring. Kebalikan dari sin itu adalah kosekan atau pendeknya kosek alfa. Nah, kosek alfa itu kan kebalikan dari sin alfa. Maka
Sin alfa itu kan tadi D per Mi. D per Mi depan per miring. Depan alfa ada F dan miringnya itu D. Jadi D per Mi sama dengan F per D. Maka kebalikan dari sini itu kan kosek. Jadi kosek alfa itu sama dengan Mi per dan dibalik jadinya D per F. Selanjutnya kita mencari cos. Cos alfa itu per Mi. Kita lihat samping per miringnya. Samping dari alfa itu ada S dan miringnya itu D. Jadi per Mi sama dengan S per D. Kebalikan dari cos itu kan sek. Jadi sek alfa tinggal kita balik. Jadi Mi per sek. Jadinya D per S. Yang terakhir ada tan. Tan alfa itu kan D per S. Kita lihat depan alfa itu ada F dan samping alfa itu ada S. Jadinya D sama dengan F per S. Kebalikan kan itu ada cot. Cot itu kebalikan dari D per S. Jadinya per sama dengan S per. Ini ya teman-teman. Kita punya contoh lain. Gimana kalau kita mencari dengan rumus 1 per sin alfa? Ini saya punya soal. Masa 30 derajat itu berapa ya? Rumusnya, rumus kosek itu satu per kita masukkan kosek, koseknya 30 derajat. Satu per sin dari 30 derajat itu kan 1 per 2 atau setengah. Di sini untuk mencari hasilnya kita menggunakan cara pengalian, yaitu 1 dikali. Untuk pengalian syaratnya ini harus dibalik. Jadi 2 per 1. 1 dibagi 1 itu 1. Lalu 1 dibagi 2 itu hasilnya 2. Jadi kosek 30 derajat itu hasilnya 2. Sampai sini paham? Terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Hai teman-teman, saya Sekolah Zarani akan menjelaskan materi tentang sudut istimewa.
Jadi di sini ada yang namanya theta. Terus ada sin, cos, sama tan. Nah, kalau misalkan theta itu untuk nulis derajat. Jadi derajatnya itu ada 0 derajat. Yang pertama. Kalau 0 derajat, sinnya itu adalah per 2 pangkat 0 sama dengan 1/2 dikali 0. Sudah 0. Jadi sin 0 derajat itu kan ada di jari kelingking. Jadi nilainya itu adalah 0. Nah, yang kedua itu adalah 30 derajat. Kalau 30 derajat itu sinnya adalah 1/2 akar 1. 1/2 akar 1 itu bisa dihitung jadi 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. Ya, jadi hasilnya adalah 1/2. Jadi sin 30 derajat itu ada di jari manis, yaitu yang bernilai setengah. Yang ketiga ada 45 derajat. Kalau 45 derajat, sinnya itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 itu bisa dihitung kembali menjadi, ini satunya dicoret jadi akar 2 akar 2. Tapi kalau misalkan mau pakai nilai yang setengah akar 2 juga nggak apa-apa. Jadi nilai 45 derajat sinnya adalah sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Yang keempat ada 60 derajat. 60 derajat itu sinnya adalah 1/2 akar 3 sama dengan ini sama, satunya kita coret jadi 3/2. Jadi kita nilainya 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Kalau diperkecil menjadi akar 3/2. Terus di sini yang terakhir ada 90 derajat. 90 derajat nilai sinnya adalah setengah akar 4. Terus kita bisa ubah menjadi 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Terus jadi nilai 90 derajat adalah 1. Setelah itu ada nilai cos. Kalau misalkan sin itu tadi kan seperti ini. Jadi kalau misalkan cos itu adalah seperti ini. Jadi ini sin 0 derajat. Sin 0 derajat itu adalah 1. Jadi cos 0 derajat adalah 1 karena cos 0 derajat itu sama kayak sin 90 derajat. Jadi dibalik aja ya guys. Jadi cos 0 derajat itu adalah 1. Terus habis itu kalau cos 30 derajat itu setengah akar 3. Kenapa setengah akar 3? Karena ini kan dari sebelah sini. Jadi nilai cos 30 derajat itu sama kayak sin 60 derajat. Karena kita tinggal dibalik aja ya guys. Terus habis itu yang ketiga ada cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Karena si setengah akar 2 itu ada di sini. Setengah akar 2 itu sama kayak sin 45 derajat. Jadi dia tetap ya guys. Terus nilai dari cos 60 derajat adalah 1/2. Karena
Habis itu yang terakhir ada cos 90 derajat. Kalau cos 90 derajat itu nilainya adalah 0. Karena dia sama kayak 0 derajat di sini ya guys, di dari jadi apa ini? Making. Terus yang terakhir ada tan 0 derajat itu sama dengan sin dibagi cos. Jadi ini kan sin terus sin 0 ini kan kamu berarti sin 0 derajat. Kita ingin mencari yang 0 derajat sama cos 0 derajat. Kalau sin 0 derajat itu adalah nilainya tadi 0. Terus cos 0 derajat itu adalah nilainya 1. Jadi nilai dari tan 0 derajat adalah 0. Karena 0 dibagi 1 itu hasilnya 0. Terus yang kedua ada sin 30 derajat dibagi cos 30 derajat sama dengan nilai dari sin 30 derajat itu adalah 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Karena sin 30 derajat itu setengah, nilai dari cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Terus kita hitung. Jadi setengah dibagi setengah itu hasilnya adalah 1/4 akar 3. Itu kan berarti sisanya si akar 3 kan yang belum kita hitung. Karena akar 3 nggak boleh di bawah, jadi kita sama letakkan. Jadi dikali akar 3 lagi. Terus habis itu ini bilang kayak oh, 1 kali akar 3 itu hasilnya adalah akar 3. Terus akar 3 kali akar 3 adalah hasilnya 3. Lalu berarti habis itu adalah jadi nilainya adalah 1/3 akar 3. Jadi nilai dari tan 0 derajat adalah 1/3 akar 3. Terus habis itu kita ke tan 45 derajat. Kalau tan 45 derajat itu berarti sin 45 derajat dibagi cos 45 derajat sama ini karena nilai sin 45 derajat dan cos 45 derajat sama, yaitu 1/2 akar 2 dan dibagi 1/2 akar 2 nilainya adalah 1. Karena sama aja guys, jadi adalah 1. Terus habis itu ada tan 60 derajat, berarti sin 60 derajat dibagi cos 60 derajat sama dengan nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Terus dibagi dengan setengah, karena nilai cos itu ada cos 60 derajat itu adalah setengah. Jadi setengah sama setengahnya kita coret dan nilainya adalah
3. Jadi nilai dari tan 60 derajat adalah akar 3. Terus yang terakhir ada tan 90 derajat. Berarti sin 90 derajat dibagi cos 90 derajat tan 90 derajat. Berarti sin 90 derajat dibagi cos 90 derajat sama dengan sin 90 derajat itu adalah 1, cos 90 derajat adalah 0. Jadi hasilnya adalah jadi nilai dari tan 90 derajat adalah tak terhingga. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Rini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pita gelombang. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di sini saya akan menggambarkan kembali mengenai segitiga. Nah, dapat kita lihat dari sisi A sampai D ini kita tandai dengan C. Berarti sama dengan A
Teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan materi mengenai Oke, kita selanjutnya akan menjelaskan materi mengenai konversi dari derajat ke radian maupun dari radian ke derajat. Di sini kita punya lidah. Setelah putaran, itu 180 derajat. Atau dalam radiannya adalah 1 pi radian. Satu putaran penuh itu 360 derajat. Atau dalam radiannya adalah 2 pi radian. Sekarang kita punya soal. Di sini ada 630 derajat. Kita mau mencari nilai dari pi radian. Nah, ini nilai dari pi radiannya. Di sini kita punya rumus untuk mengubah dari derajat ke radian, yaitu rumusnya ada x sama dengan a dikali pi radian per 180. Kita jawab. Kita jawabnya di sini. Kita jawab. Di sini soalnya 630 derajat. Karena kita belum mengetahui nilai dari pi radian, maka kita bisa jadikan dia menjadi nilai x. Nah, kita masukkan dengan square root-nya 630 derajat per 180 derajat sama dengan. Karena kita ingin mencari nilai dari x, maka x ini dapat dengan pi. Selanjutnya bagaimana? Kita bisa coret dulu derajat. Mengapa dicoret? Karena nanti hasilnya itu tidak akan ada derajatnya. Selanjutnya kita kalikan silang. 180 dikalikan dengan x, 630 dikalikan dengan pi radian. Nah,
3 dibagi 9 itu hasilnya 7. Dan 18 dibagi 9 itu hasilnya gradiennya turun. Hasilnya jadinya 630 derajat berapa pi radian, yaitu 72 pi radian. Nah, sekarang gimana kalau kita punya soalnya kayak gini? Berarti kan dari satuan pi radian ini kita harus mengubahnya menjadi derajat. Berapa derajat ya? Dari 5/12 pi radian. Rumusnya untuk mengkonversikan radian ke derajat, yaitu rumusnya ada A sama dengan X dikali 180 derajat per I radian. Ini ya teman-teman rumusnya. Sekarang kita jawab. Lima per 12 pi radian dengan titik derajat. Kita tanda kan karena kita belum tahu jawaban dari 5/12 pi radian berapa derajat, kita bisa tandai dulu jawabannya sebagai X biar kita mudah untuk menyelesaikannya. Sekarang langkah selanjutnya 5/12 pi radian itu per pi radian sama dengan X-nya kita bagi dengan 180 derajat. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita kalikan silang. Pi radian kita kalikan dengan X. 5/12 pi radian kita kalikan dengan 180. Kita pindah ke sini. Lalu jadinya 5/12 pi radian itu dikali dengan 180 derajat sama dengan pi rad dikali dengan X. Karena kita mau mencari jawaban dari X-nya, jadi kita harus menyendirikan si X-nya dengan cara gimana? 5/12 ini 5/12 pi radian ini yang dikalikan dengan 180 kita bagi dengan pi radian. Jadinya hanya menyisakan si X-nya sendiri. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari jawabannya, kita coret pi radiannya. Dan untuk menghasilkan jawabannya, yaitu kita bagi 180 dibagi 12 dikali 5. 180 dibagi 12 itu 15. 15 dikali 5 hasilnya 75. Jadi 75 derajat sama dengan X. Ini ya teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salahnya dan kendala teknisnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sudut saya akan menjelaskan sudut berelasi. Jadi sudut berelasi itu apa sih? Sudut berelasi adalah sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain seperti
Ya, ada di kuadran yang mana? Ini ada di kuadran kedua. Nah, di kuadran yang kedua ini kita bisa memilih kita mau pakai suhu yang X atau suhu yang Y. Jika dalam sudah berrelasi, jika kita menggunakan suhu yang Y, pakai spidol gimana? Agak lebih jelas.